Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus solihati walal musi' qalilan ma tadhakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang melihat. Orang yang melihat kayak kita alhamdulillah beda dengan orang buta. Orang buta nggak bisa melihat apa-apa. Walaupun sama-sama hidup, tapi berbeda. Kata Allah, demikianlah perbedaan juga antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang pelaku pelanggaran atau fasik. Musi itu sama dengan perbuatan fasik. Tapi sangat sedikit kalian mau memikirkan itu. Ya. Jadi jangan disamakan, beda sekali. Begitu juga dengan firman Allah. Allah terus ulang-ulang ingatkan dalam surah Al-Jathiyah. Surah nomor 45 dalam Al-Quran ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtara'u as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Tidak akan pernah kami jadikan, apakah mereka mengira kami akan menjadikan sama antara orang-orang yang terus berbuat dosa dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik itu kehidupan mereka ataupun kematian mereka, sangat buruk apa yang mereka hakimi itu. Jadi nggak mungkin sama. Kalau ada teman-teman di antara kita yang hadir di sini mau membandingkan tentang kehidupan orang Muslim sama orang non Muslim, maka cara membandingkannya harus adil. Maksudnya begini, ada orang di antara kita banyak teman-teman sekalian, dia mau membandingkan keadaan dia secara ekonomi yang kira-kira mungkin ekonominya biasa sekali, tapi tetangganya ada orang yang kaya raya. Lalu dia menganggap, oh saya kalau jadi muslim saya miskin ya. Kalau ini tidak miskin. Saya tidak bisa punya rumah, mungkin gaji saya kecil. Sementara ini ya bisa. Ini kadang-kadang terutama kita di Asia Tenggara karena mayoritas muslim ya. Kita tidak coba berlaku adil di sini. Saya pernah berangkat ke Amerika, saya pernah ke Australia, pernah banyak ke negara-negara non-Muslim. Pernah mendatangi Jepang, pernah mendatangi Hong Kong, pernah mendatangi banyak negara-negara yang diundang. Saya melihat banyak orang miskin. Banyak sekali. Dan hidupnya juga susah gitu. Jadi bukan berarti orang kalau beriman kemudian dia hidupnya susah. Kalau ada orang beriman mungkin tolok ukurnya, hartanya kurang, mungkin. Tapi ada kebahagiaan jiwa yang susah sekali untuk dibeli dengan harta. Sampai kata Nabi SAW mengatakan dalam hadis, siapa yang bangun di pagi hari, dia aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dia punya makanan hari itu, maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua padanya. Islam menjadikan tolok ukur itu bukan selalunya harta. Tapi kalau kita mau adil, pertemukan antara orang muslim yang kaya, yang baik, sama orang kafir yang baik. Kita akan lihat ada perbedaan. Ada seorang jemaah saya di Jakarta, dari Lombok beliau, Allah yarham, sudah meninggal, pernah umroh dengan saya. Satu waktu dia pernah datang dengan saya ke restoran saya di Jakarta. Kemudian dia duduk ngobrol dan dia ditemani dengan satu orang non muslim ya. Ini dua-duanya orang kaya. Yang muslim ini datang, kemudian dia salaman sama saya. Dia bilang, ini teman saya Ustadz, orang non muslim. Oh ya, selamat datang. Saya sambut dengan baik, salaman, duduk ngobrol sama-sama. Terus seperti tradisi biasanya kita kalau ketemu dengan Ustadz banyak bertanya ya gitu. Maka teman ini bertanyalah dengan saya, ada hukum kerja begini, apa hukumnya jual beli ini, apa hukumnya begini, dalam rumah tangga seperti ini. Banyak masalah, mungkin 2-3 jam kami duduk, bicara banyak masalah. Rupanya non muslim ini dengar. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, banyak sekali. Setelah selesai teman ini, orang muslim ini bertanya, dia bilang sama saya, orang non muslim ini, Ustadz, saya juga bisa bertanya tidak? Saya bilang, silahkan, mau bertanya apa? Ada masalah-masalah saya. Saya bilang, tapi saya jawab sesuai dengan agama Islam. Dia bilang, tidak masalah. Karena yang tadi Ustadz jelaskan ke teman saya ini, sama masalah saya, dia bilang. Istri saya juga di rumah kadang-kadang cerewet, banyak permintaan, anak saya juga sakit, pegawai saya juga ada yang curang, banyak masalah sama tetangga, banyak, badan saya juga ada penyakitnya. Jadi masalahnya juga banyak ya. Sehingga jangan sampai kita keliru dalam pemahaman seperti ini. Ada kadang-kadang bisikan syaitan, kamu kalau menjadi orang baik gitu kan, maka nanti hidupmu susah. Ini gak benar ya. Karena Allah sudah jelaskan dalam banyak ayat tadi.
Dan lebih parah lagi teman-teman sekalian, kalau ada orang memaksakan diri berbuat pelanggaran-pelanggaran agama dan menganggap dirinya tidak akan dihukum oleh Allah, ini kebodohan. Tidak ada dosa yang dikerjakan kecuali Allah akan hukum orang itu. Kalau dia sudah tobat Ustaz, tobat kuasa Allah SWT. Bisa saja kata para ulama, Allah tidak akan hukum dia di akhirat, tapi prosesi pembersihan di dunia ada. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang pun dari Muslim yang tertimpa capek, ya, letih, sakit, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Berarti ada pembersihan dosa itu. Kata Nabi SAW, ada dosa-dosa tidak cukup dengan istighfar. Allah akan coba hamba tersebut dengan penyakit untuk membersihkannya. Jadi memang ada. Ya. Maka ada pembersihan dosa. Allah mengatakan tentang orang-orang yang terus berbuat dosa, kemudian mereka anggap mereka tidak dihukum, ini keliru. Dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang terus melanggar bermaksiat itu fasik mengira mereka akan luput dari hukuman kami? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Itu Al-Ankabut ayat 3. Teman-teman bisa baca dan renungi baik-baik. Ayat ini luar biasa. Artinya teman-teman hati-hati, jangan melanggar. Dosa itu selalu dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Dosa begitu, semuanya. Orang mau berzina di kamar hotel, orang mau mencuri, pasti takut dulu. Kemudian ujungnya menyesal. Ada yang tahu atau nggak ada yang tahu? Berat, ada beban jiwa. Jadi, sementara amal soleh dimulai dengan keikhlasan, diakhiri dengan kepuasan. Orang dulu di majelis ilmu begini, duduk 1 jam, 2 jam, dengarin ceramah. Tapi dia kalau dia ikhlas, dia akan puas nanti kalau oh ternyata ilmunya ini ya. Gitu. Ada kepuasan. Ibadah begitu. Orang pergi haji, capek, panas, jauh, biayanya besar. Tapi kalau orang ikhlas, nggak ada orang pulang haji ditanya mau haji lagi nggak? Lalu dia bilang enggak, saya nggak mau. Hah? Padahal capek, panas. Tapi karena ikhlas, maka dia akan bilang, iya tentu saya mau. Mudah-mudahan satu waktu saya akan kembali. Kecuali dia tidak ikhlas. Baik, saya ingin lebih dalam membahas teman-teman sekalian. Apa manfaatnya menjadi orang soleh? Kalau teman-teman menjadi orang yang baik, patuh sama Allah, dapat apa sebenarnya? Saya akan ringkaskan, ada 17 poin ya. Yang baru saya bisa susun. Mungkin tentu ilmunya Allah luas sekali. Yang pertama sekali, Allah menjanjikan kehidupan yang baik atau diistilahkan dengan hayatun thayyibah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. Saya berharap kalau teman-teman punya Al-Quran di handphone dibuka, karena ini semuanya pakai ayat Al-Quran. Untuk dijanjikan kehidupan yang senang, yang bahagia, yang baik, itu Allah bilang dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, amal saleh artinya patuh terhadap perintah Allah, wajib atau sunnah dikerjakan semua. Yang diharamkan, yang dilarang haram atau makruh ditinggalkan, makruh pun ditinggalkan. Siapa yang mengerjakan amal soleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti kata Allah memberikan dia kehidupan yang thayyibah. Jadi saya berikan penjelasan dulu. Orang Arab ini kalau menggunakan kalimat thayyibah itu betul-betul sudah high quality udah. Jadi kalau makanan itu lezat, orang Arab mengatakan ladhidh, enak, nikmat ya. Tapi kalau udah wangi, rasanya enak, porsinya pas, mereka bilang thayyibah. Ta'am thayyib. Tadinya awalnya ta'am laziz, cuma nikmat saja. Tapi kalau sudah luar biasa, maka mereka menggunakan thayyib. Makanya baginda Nabi SAW mengganti nama Madinah Munawwarah, Al-Madinah Munawwarah dulu namanya Yathrib sebelum Islam masuk. Nabi SAW ganti pertama kali dengan thayyibah dan thabah. Artinya negeri yang nyaman untuk ditinggali, penduduknya baik, semuanya bagus. Baru kemudian muncul istilah yang lain, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya kenabian.
Tapi di sini Allah SWT janjikan dan ini tidak mungkin salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Allah